Kita akan mulai pada novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta hari yang kelima ya. Pada hari ini Sabtu 15 Mei 2021. Oke, ini adalah tema kita yang besar, menjadi cahaya di tengah gelap, yang dibawakan oleh 9 romo dan malam awal pembukaan itu dibuka oleh Father Stephen dan juga oleh beberapa romo ya. Pertama Romo Vitus, Romo Chris, Romo Juliwan, Romo Anton Gunardi, dan malam hari ini adalah Romo Antonius Wahyudianto ya. Kemudian ini tentang sekilas ya tentang Romo Antonius Wahyudianto atau sebutannya dengan Romo Anton ya. Beliau lahir di Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kemudian seminari menengah di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kemudian masuk ke novisiat di Serikat Xaverian. Kemudian dilanjutkan di Teologi Filsafat di STF Trirakara. Kemudian terakhir di Teologi di Kentungan ya, di Yogyakarta. Kemudian beliau Tom di Mentawai, Sumatera Barat. Dan pernah menjadi pastor rekan paroki katedral Mymensingh ya di Bangladesh. Cukup sulit ya ngomongnya, dan itu banyak karya Romo Anton kemarin, lukisan-lukisannya tentang wanita-wanita. Salah satunya adalah Bunda Maria ya. Kemudian animator misioner panggilan di Xaverian House, Dhaka, Bangladesh juga, dan pernah menjadi pastor paroki Muara Siberut di Mentawai. Dan sampai tahun 2020 kemarin menjadi provinsial Serikat Xaverian ya di Indonesia. Kemudian sekarang beliau tinggal di Biara Serikat Xaverian di Padang, di Jalan Situjuh nomor 3 Padang. Nah, itu adalah sekilas tentang Romo Anton. Oke, mari kita akan lanjutkan dengan novena pada malam hari ini. Menjadi cahaya di tengah gelap. Novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta. Dunia saat ini sedang menghadapi situasi gelap, krisis akibat pandemi. Telah banyak yang meninggal dan tidak sedikit yang terkena. Situasi krisis tersebut belum selesai. Malahan sudah terbayang ancaman varian baru. Vaksinasi tidak menyelesaikan segala persoalan. Akan tetapi kondisi ini mengundang kita untuk menemukan jalan agar tidak terpuruk dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Kita tidak bisa menolaknya, namun kita perlu kekuatan untuk bisa bertahan dan bertekun menghadapi semua ini. Ibu Maria ketika menerima kabar gembira dan Santo Yosef ketika mendapatkan mimpi, berada di tengah situasi yang tidak sangat mudah. Kondisi sosial dan keagamaan tidak serba menyenangkan. Betapapun demikian, mereka berdua dipanggil sebagai alat paling istimewa bagi saluran rahmat terang ilahi keselamatan lewat Yesus. Krisis pun terjadi saat itu, dan krisis bukan alasan untuk menyerah, akan tetapi proses untuk tetap berharap serta percaya. Di bulan Mei ini, kita diajak belajar dari Santa Maria, apa artinya percaya dan berharap. Akan tetapi, kita diajak pula belajar dari Santo Yosef,
secara khusus di tahun Santo Yosef ini. Bagi gereja, Yosef adalah teladan dan perantara di saat krisis. Ibu Teresa dipanggil untuk menjadi cahaya di tengah situasi gelap yang sedang melanda India pada saat itu. Justru di tengah gelap, terang akan semakin terasa bersinar. Sinar yang senantiasa dihadirkan gereja sejak awal keberadaannya adalah sinar kasih. Itulah pula yang diwujudkan oleh Santa Teresa lewat pelayanannya. Di saat krisis, sering lebih muncul sikap egois, mau menang dan selamat sendiri. Maka semakin diperlukan kepedulian kasih, hati yang mencintai, dan tangan yang melayani. Novena di bulan Maria ini ditempatkan dalam konteks tersebut, agar kita dapat memiliki kekuatan iman dalam menghadapi situasi krisis yang sedang terjadi ini. Sehingga kita tidak saja mampu bertahan, namun pula sanggup memancarkan terang kepercayaan dan harapan bagi semakin banyak orang, agar kemuliaan Allah semakin menjadi besar, serta penyerenggaan ilahi semakin nyata. Percaya karya Bapa padanya, penuh kuasa dan daya. Engkau pun meyakinkan kami apa yang dikatakannya. Buatlah itu.
Marilah kita mulai novena ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih seiman dalam Yesus Kristus, hari ini kita memulai novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta hari kelima. Sebagaimana tema terpilih, pelayanan kasih, terang yang bersinar, kita diharapkan memiliki kekuatan iman dalam situasi krisis yang sedang terjadi ini. Marilah kita mulai dengan doa tobat. Saudara-saudari terkasih, sadar akan kerahiman serta belas kasih Allah dan sadar akan kelemahan serta dosa-dosa kita. Marilah kita mohon ampun agar pantas ambil bagian dalam ibadat novena ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudari sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyatukan hati kami untuk mengikuti novena Maria dalam semangat Santa Teresa dari Kalkuta. Meski di tempat yang berbeda karena situasi pandemi ini, kami mengarahkan hati kepadamu dan juga memanjatkan doa bagi intensi bersama maupun intensi pribadi kami masing-masing. Kami mohon terang Roh Kudus-Mu bersama doa-doa dari Bunda Maria, Santo Yosef, dan Santa Teresa dari Kalkuta, agar kami mampu mendengarkan ajaran-ajaran-Mu dengan hati dan budi yang terbuka, sehingga dapat merasakan kehadiran-Mu dalam diri kami. Semoga kami dapat dengan tekun setia mengikuti novena ini sampai selesai, dan mampukanlah kami untuk selalu dapat melaksanakan sabda-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, kita akan membacakan inspirasi Injil pada malam hari ini dari Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya
untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudari terkasih, konteks bacaan Injil ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus sebagai amanat perpisahan kepada murid-muridnya selama perjamuan malam terakhir atau perjamuan Ekaristi. Di tengah perjamuan malam terakhir, terdapat pula momen pembasuhan kaki. Yudas dan Petrus diperingatkan oleh Yesus, kesatuan Yesus dengan Bapanya, janji Yesus akan datangnya Roh Penghibur, sabda tentang pokok anggur yang benar, dan perintah baru supaya saling mengasihi. Perikop bacaan Injil ini syarat dengan kosakata yang merujuk pada 9 kata kasih dengan berbagai variasinya. Ada saling mengasihi, ada juga tinggal dalam kasih, di samping kata-kata memberi nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Dalam perikop ini, kita menyaksikan tentang puncak wahyu Allah, yaitu suatu kasih sejati dan utuh dari pihak Allah Bapa kepada Allah Putra, yang sama dengan kasih putranya kepada semua manusia sebagai sahabat-sahabatnya. Dalam Injil Yohanes tadi, Allah Putra, yaitu Yesus Kristus sendiri, telah membuktikan pelayanan kasih-Nya yang total bagi para murid-Nya, hingga tetes darah penghabisan, dan juga bagi kita semua para pengikut-Nya, dengan menyerahkan nyawanya di kayu salib demi mencapai terang yang bersinar kemuliaan kebangkitan. Dalam Injil tadi, Yesus juga berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Menarik sekali bagi saya bahwa Yesus Kristus pada perjamuan malam terakhir, jamuan Ekaristi itu, justru dengan jelas menandaskan pentingnya membangun suatu komunitas kemuridan yang melayani dan mengasihi sebagai sahabat, tidak sebagai hamba. Kristus pada amanat perpisahannya ingin mewujudkan kemurahan hatinya pada tempatnya yang tepat, yakni untuk mengasihi melalui pelayanan kasih-Nya, terutama pada para murid-Nya, sahabat-sahabatnya, serta bagi mereka yang miskin dan tersingkirkan dari masyarakat. Pelayanan kasih Yesus yang begitu besar sebagai guru dan Tuhan, Ia tunjukkan pada murid-Nya, justru pada momen perjamuan malam terakhir tersebut, sembari mengadakan pembasuhan kaki para murid-Nya. Inilah tanda atau identitas, atau saya sebut sebagai DNA sejati komunitas murid Yesus yang saling mengasihi dan melayani. Tuhan Yesus Kristus pun selalu mengingatkan para murid-Nya untuk menjadi yang paling rendah dari semua dan sebagai pelayan dari semua. Menjadi pelayan berarti ikut melayani seperti Kristus, karena Ia sendiri adalah pelayan kasih bagi murid-Nya, sahabat-sahabat dan saudara-saudaranya. Karena Yesus juga menandaskan, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Inilah warisan dan amanat perpisahan Yesus yang paling agung dan pelayanan kasih-Nya yang terdalam dan total bagi murid-murid-Nya sebelum berpisah dengan komunitas para murid-Nya untuk menuju wafatnya di salib. Yesus menghendaki pula agar komunitas para rasul-Nya itu tinggal dalam kasih-Nya, seperti pokok anggur yang benar, supaya dapat berbuah banyak melalui pelayanan dan perbuatan amal kasih.
Karena dengan demikianlah para muridnya layak dikenal dan disebut sebagai terang dan garam dunia. Berdasarkan keteladanan kasih Yesus dalam pelayanannya yang total hingga wafat di salib, maka kita mesti memaknai pelayanan kasih kita sehari-hari dalam dimensi religiusnya pula. Yesus menegaskan pula, ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Karena segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Inilah spiritualitas pelayanan kasih Yesus yang selalu tertanam dalam diri Santa Teresa dari Kalkuta, yang kemudian aktualisasikannya melalui pelayanan kasih yang membuat terang, yang bersinar dalam kegelapan dan kemiskinan di Kalkuta, serta seluruh dunia dewasa ini, khususnya di masa pandemi COVID ini. Nanti dalam bagian kedua kita akan mendalami tentang karya pelayanan Santa Teresa. Tentang pelayanan kasih ini, kita dapat melihat beberapa tindakan nyata yang telah dilakukan Bunda Maria. Misalnya saat Ibu Yesus itu mengunjungi saudarinya, Santa Elizabeth, yang sedang mengandung 6 bulan. Bunda Maria tinggal di rumah Elizabeth untuk melayaninya hingga lahirnya Yohanes Pembaptis. Bagi Elizabeth, Maria adalah terang yang bersinar baginya saat tinggal dan berada di rumah Elizabeth, melayaninya selama 3 bulan itu. Sebaliknya, tatkala Maria dan Santo Yosef tidak menemukan rumah penginapan untuk kelahiran Sang Terang, ia hanya bisa melayani Yesus sebagai cahaya dunia dengan memberikan palungan bersahaja dan kumuh yang terdapat di kandang hewan. Namun, pada momen ini, pelayanan kasih Sang Bunda tak terbatalkan sebagai terang yang bersinar bagi bayi Yesus yang adalah terang dunia itu. Bahkan di saat mengungsi ke Mesir bersama Yosef, Maria pun tak berhenti melayani dan menyelamatkan sang putra dari pengejaran para serdadu Herodes yang memerintahkan agar semua bayi laki-laki berumur 2 tahun dibunuh, tentu termasuk Yesus juga. Bunda Maria sungguh sebagai hamba dan pelayan Tuhan yang bersinar, dikala sang putra menghadapi ancaman pembunuhan dan kematian dari raja yang tak berperi kemanusiaan itu. Pelayanan kasih Maria dapat kita hubungkan dengan suasana dan peristiwa pernikahan di Kana saat tuan rumah kehabisan anggur. Tuan rumah dan kedua mempelai pasti kalut, gundah gulana, cemas, gelisah, galau, merana. Namun kehadiran Bunda Maria bersama Yesus mengubah suasana kecemasan dan gelapnya kekalutan menjadi terang yang bersinar. Bunda Maria meminta Yesus anaknya untuk mengubah air menjadi anggur, mengubah suasana hati tuan rumah yang gelisah menjadi cerah, sumringah. Disinilah inisiatif, kepercayaan, pengharapan, dan permohonan Bunda Maria terhadap Yesus telah membuahkan pelayanan kasihnya dalam dimensi religius dan sosialnya juga. Bunda Maria yang di bawah salib bersama Santo Yohanes, murid yang dikasih Yesus, ditampilkan kepada kita sebagai Bunda Gereja, Bunda yang mendampingi para murid hingga Pentakosta, Bunda yang berbelas kasih, Bunda yang selalu melayani gereja dengan terang kasihnya. Di sini di ruang atas tampil bagi kita sebagai Ibu Baptis Gereja, seorang Ibu Baptis yang kuat dan penuh percaya diri. Agar dapat menjalankan tugasnya, seorang Ibu Baptis haruslah telah terlebih dahulu menerima baptisan. Bunda Maria pun demikian. Dia telah dibaptis oleh Roh Kudus dan kini membawa gereja untuk menerima pembaptisan Roh Kudus dan siap diutus untuk menjadi pelayanan kasih terang yang bersinar. Para anggota KKIT juga telah membuktikan pelayanan kasihnya di masa pandemi ini untuk menjadi terang yang bersinar melalui kegiatan Love in Action itu, LIA, yang di-share di grup KKIT yang lalu. Saya pribadi merasa bersyukur tatkala saya diutus ke negeri misi Bangladesh, tetangga India, selama sekitar 11 tahun. Dan pada beberapa kesempatan saya melihat secara langsung karya misi para suster Missionary of Charity di pedalaman Bangladesh, yang dulu pernah di bawah naungan paroki yang dilayani Misioneri Safrian. Dan saya merasa beruntung juga ketika mendapat giliran memimpin misa harian sekali seminggu di kapel komunitas MC House yang ada di kota Dhaka, ibu kota Bangladesh.
Usai misa dengan para suster dan sarapan sebentar, saya mengisi waktu untuk berenda gurau dengan para penghuni Wisma Pelayanan Kasih yang ada di MC House dengan berbagai senyuman dan sapaan saja, karena saya tak membawa camilan atau makanan. Namun hal itu sudah membuat suasana di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku, hatimu senang dan terang benderang, seperti wajah Kristus yang terang bercahaya dalam diri penghuni Wisma Pelayanan Kasih yang berbahagia ini. Kebahagiaan tercapai kalau ada semangat berbagi kasih dan pelayanan dalam diri para penghuni rumah itu sendiri, dan mau belajar untuk berkurban bagi sesamanya yang menderita. Sudah dibuktikan dalam kegiatan Love in Action atau Life in Action juga. Karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga menyerahkan dan mengorbankan putranya sendiri untuk menyelamatkan umat manusia melalui wafatnya di salib. Pelayanan kasih berarti mengambil bagian dalam sengsara dan penderitaan Kristus yang tetap senasib dengan semua orang yang menderita, yang haus akan kedamaian di hati. Pelayanan kasih berarti memberi seulas senyum, kebahagiaan bagi mereka yang seharian belum disapa oleh yang lain. Santa Teresa berkata, "Peace begins with a smile." Karena yang kita layani adalah Allah Putra, yakni Yesus sendiri yang tersamar wajahnya dalam diri mereka yang paling miskin. Namun tetap sebagai manusia yang diciptakan Tuhan sesuai dengan gambar dan citranya sendiri. Bagi umat sederhana, miskin, dan banyak kekurangan di pedalaman Siberut, di Mentawai misalnya, pelayanan kasih para gembala, imam yang berbau domba telah membawa cahaya sukacita Injili bagi mereka. Bandingkan Paus Fransiskus Evangelii Gaudium. Kita semua bisa menjadi terang yang bersinar tatkala kita menggunakan hati, kaki, tangan, waktu, tenaga untuk mewujud nyatakan pelayanan kasih kepada sesama yang menderita. Dalam kaitan inilah pelayanan kasih gereja pun tertuju terutama kepada mereka yang paling membutuhkan perhatian, yang ada dalam kegelapan dosa, agar mereka dapat merasakan kebahagiaan dan terang Kristus yang bersinar. Melalui pelayanan kasih kita sebagai murid-murid dan sahabat Kristus Yesus. Pelayanan kasih Kristiani itu harus berdasar pada kasih terhadap sesama yang menampilkan wajah Yesus yang haus, memar dan terkapar. Suara panggilan Yesus pada Santa Teresa dari Kalkuta adalah, "Come, be my light." Datang, jadilah terangku. Dalam konteks inilah saya memahami apa yang dirasakan, dialami, dikerjakan dalam panggilan hidup Santa Teresa dari Kalkuta lewat pelayanan kasihnya bagi mereka yang miskin, sebagai Yesus yang menyamar di dalam diri kaum miskin sendiri. Pelayanan kasih Yesus dan pelayanan kasih Bunda Maria telah diwujud nyatakan dalam karya misi Santa Teresa dari Kalkuta dan diarahkan kepada mereka yang paling miskin dan menderita serta yang mengharapkan pertolongan segera. Sebab kaum miskin adalah kelompok orang-orang yang tidak berpunya, seperti bayi-bayi yang tidak bersuara yang menjadi korban aborsi, para gelandangan yang hanya pasrah pada keadaan yang ada. Itulah sikap pelayanan kasih yang dahulu diharapkan Yesus dalam perjamuan malam terakhir kepada murid-muridnya untuk dilakukan sebagai amanat perpisahannya. Dan sekarang ini harapan itu diletakkan di atas pundak setiap umat beriman Kristiani dalam diri Santa Teresa dari Kalkuta, termasuk kita semua yang ikut dalam novena ini. Kita melanjutkan dengan bagian kedua. Pelayanan kasih terang yang bersinar. Santa Teresa dari Kalkuta berasal dari keluarga yang memiliki kepedulian akan nasib sesama yang menderita, yang berada dalam kegelapan oleh karena ketidakadilan, perang, konflik, dan wilayah negaranya, Albania, pernah dikuasai oleh Turki dan Yugoslavia. Akibat konflik tersebut, banyak orang menjadi korban, yang paling nyata adalah para ibu dan anak-anak kecil dan para bayi. Situasi ini membuatnya merasakan panggilan Allah untuk mewartakan kerajaan Allah dengan pelayanan kasih, demi membawa terang yang bersinar bagi sesamanya. Demikian juga ketika ia berada di Kalkuta, situasi yang sama juga dialaminya. Dalam situasi ini, Santa Teresa menerima panggilan ilahi untuk melayani mereka yang termiskin dalam pelayanan kasihnya, demi menjadi terang yang bersinar
bagi mereka yang berada dalam kegelapan permasalahan di dunia ini. Contoh tindakan pelayanan kasih itu adalah pertama, mengajari anak-anak yang kurang mampu, menjaga dan merawat orang sakit dan tindakan sosial lainnya, sehingga Santa Teresa menjadi terang yang bersinar di tengah gelapnya dunia pendidikan, banyak yang masih buta huruf, sarana kesehatan yang sangat minim, dan ketidakadilan dalam masyarakat karena perbedaan kasta di India. Melalui pelayanannya, Santa Teresa memberikan hidupnya sendiri, sebagaimana Tuhan memberikan pelayanan kasih kepada kita dengan memberikan diri sepenuhnya. Maka tidak mengherankan Paus Yohanes Paulus II menggambarkan figur Santa Teresa dari Kalkuta sebagai seorang Samaria yang baik hati. Bandingkan Lukas 10, 25, 37. Narasi spiritualitas dan doa pelayanan kasih Bunda Teresa dari Kalkuta, saya catat demikian. Di rumah induk, di Circular Road, Kalkuta, di salah satu papan pengumuman dengan foto tertulis doa ini. Ya Tuhan, buatlah kami pantas melayani sesama kami yang hidup dan mati dalam kemiskinan dan kelaparan di seluruh dunia. Melalui tangan kami berikanlah mereka rezeki pada hari ini. Dan melalui pengertian kami berikanlah mereka cinta, damai, dan kegembiraan. Inilah penyerahan total surrender sebagai suatu sikap untuk melayani mereka yang miskin dan haus. Yang kedua, hendaklah setiap suster melihat Yesus dalam diri orang-orang melarat. Semakin menjijikkan pekerjaan atau orang itu, semakin besar juga dibutuhkan iman, cinta, dan pengabdian yang gembira untuk melayani Tuhan kita dalam rupa yang menakutkan itu. Inilah semangat iman kepercayaan di dalam cinta kasih, atau loving trust. Kegembiraan adalah tanda-tanda dari hati yang bernyala-nyala karena cinta. Jangan biarkan apapun memenuhi hatimu dengan kesedihan sedemikian jauh, sehingga saudara melupakan kegembiraan Kristus yang bangkit. Damai di hati berawal dari senyuman berseri. Demikian pula terang yang bersinar dalam hati diawali dengan pelayanan kasih sejati. Inilah harapan akan kegembiraan sebagai suatu buah-buah atau hasil yang akan diperoleh para anggota KKIT yang melayani Yesus dalam sesama yang miskin. Menurutku, orang yang terikat dengan kekayaan, yang hidup dengan kekhawatiran akan kekayaan, sebenarnya justru orang yang sangat miskin. Seandainya orang ini menggunakan kekayaannya untuk melayani sesama, maka dia adalah orang yang amat sangat kaya. Inilah kemiskinan rohani di belahan dunia barat, yang jauh lebih parah dari kemiskinan jasmani di dunia ketiga, yang terbelakang. Di belahan negara barat, jutaan orang menderita karena sangat kesepian. Dunia menjadi gelap bagi mereka dan merasa hampa meskipun kaya. Orang-orang tersebut tidak lapar secara jasmani, tetapi kelaparan dalam arti yang lain, lapar rohani. Juga dalam masa pandemi ini. Mereka tahu bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang lebih berharga daripada uang. Tapi mereka tidak tahu apakah itu. Mereka sebenarnya kehilangan hubungan dengan Allah. Dengan sadar kita menyerahkan seluruh keinginan untuk melihat buah karya, dengan melakukan segala karya yang terbaik yang bisa kita lakukan, dan dengan menyerahkan karya selanjutnya ke dalam tangan Allah. Saat ini kaum miskin lapar akan roti dan nasi, dan lapar akan cinta kasih dan sabda Allah yang hidup. Kaum miskin merasa haus akan air dan kedamaian, kebenaran dan keadilan. Kaum miskin itu juga bisa sebagai tunawisma di sekitar kita yang butuh pelayanan kasih kita yang nyata. Sehingga hati mereka pun dapat memancarkan terang yang bersinar melalui pelayanan amal kasih kita. Kaum miskin adalah mereka yang telanjang, butuh pakaian, butuh harga diri dan belas kasih bagi para pendosa. Mereka yang sakit, butuh pengobatan dan butuh sentuhan halus serta senyuman hangat. Santa Teresa dari Kalkuta menjadi alat Tuhan dengan cara memancarkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kaum miskin dengan menjadi terang yang bersinar dalam pelayanan kasih sejati. Santa Teresa dari Kalkuta adalah pelita atau terang yang bersinar dengan melihat, mencintai, sembari melayani Tuhan Yesus dalam diri mereka yang miskin dan haus akan iman, kasih, dan harapan.
Santa Teresa juga mengarahkan para anggotanya membatinkan nilai-nilai pelayanan mereka sebagai suatu pelayanan atau pekerjaan, misi pribadi dan komunitas yang siap untuk menggunakan kedua belah tangan demi melayani dan memberikan seluruh hati untuk mencintai, bahkan hingga merasa terluka. Dalam karya pelanannya, ia tidak membedakan apa dan siapa. Namun penekanannya adalah pelayanan kasih tersebut harus diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Dan hal ini telah dilakukannya dalam karya pelayanan kasihnya. Ia memberikan perhatian khusus kepada kaum miskin dan para bayi atau janin yang tak dikehendaki ibunya. Saya sebentar sharing tentang seorang ibu muslim miskin di Bangladesh dalam narasi pastoral di bawah ini. Ibu muslim itu bernama Jamina Khatun. Ia sudah punya anak perempuan berumur 6 tahun. Ia sangat miskin dan hampir setiap minggu datang ke unit karya misi kami di stasiun Noluakuri di bawah wilayah paroki katedral Keuskupan Mymensing. Ibu Jamila Khatun biasanya datang ke pusat stasi kami untuk minta vitamin, obat sakit kepala atau obat sakit perut. Kini ia sedang hamil lagi. Setelah melakukan cek USG, ternyata bayinya itu kembar. Menyadari bayinya kembar, ditambah dengan kemiskinan dan penderitaan saat melahirkan anak pertamanya dulu, pikiran jahat muncul dalam benaknya, menggugurkan kedua janin itu. Seorang suster SMRA yang selalu melayani dengan penuh kasih dan merawat ibu itu, lalu menulis surat kepada saya dengan pesan untuk mencegah ibu itu melakukan aborsi, karena ada 2 janin sekaligus. Maka ketika ibu muslim itu datang kepadaku bersama suaminya, guna menyampaikan niatnya melakukan aborsi, berbagai argumen biblis dan moral Kristiani atau bahkan ajaran Al-Quran dijelaskan kepadanya. Dan juga untuk mengatakan bahwa Allah orang Islam juga melarang hambanya membunuh janin. Tegasku, pengguguran adalah pembunuhan dan pembunuhan janin adalah dosa besar. Tuhan yang Maha Kuasa akan menghukum hambanya karena dosa pengguguran kandungan. Pintaku sekali lagi, jangan gugurkan janin kembar itu, biarkanlah mereka menghirup nafas kehidupan. Bila ibu dan bapak tidak bisa memberi makan bayi itu kelak, maka serahkanlah bayi kembar itu kepada suster atau pastor agar dirawat. Saat itu kami ingat akan pesta kanak-kanak suci yang menjadi martir dibunuh oleh tentaranya Herodes. Saat ini di seluruh dunia mungkin ada jutaan yang dibunuh setiap hari karena aborsi. Wajah Yesus dalam diri bayi-bayi itu berlumuran darah oleh karena manusia bengis dan egois. Namun Tuhan masih berpihak kepada ibu muslim miskin itu untuk menyentuh hatinya agar mengurungkan niatnya melakukan aborsi. Akhirnya beberapa bulan kemudian ibu itu melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Ibu dan suaminya datang ke unit karya misi Noluakuri untuk memperlihatkan bayi kembarnya kepada kami. Yang laki-laki diberi nama Ali dan yang perempuan bernama Alimah. Saya tanya langsung kepada mereka, apakah bayi kembar ini sudah siap untuk diserahkan kepada kami? Mereka tersenyum seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Menjawab, bayi kembar ini akan kami rawat hingga dewasa nanti. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk tidak menyerahkan bayi itu kepada suster atau kepada kami. Mereka berjanji akan memelihara sendiri bayi kembarnya apapun yang terjadi. Ibu Jamina Khatun telah menjadi terang yang bersinar bagi bayi kembarnya itu di masa depan, karena siap sedia untuk berkorban dengan memberikan pelayanan kasih bagi kedua buah hatinya itu. Tatkala saya berkesempatan berkunjung ke tempat karya Ibu Teresa, khususnya di makamnya, saya selama 5 hari sempat melihat secara langsung beberapa unit pelayanan kasihnya. Saya sungguh menyadari betapa Santa Teresa dari Kalkuta mengasihi anak-anak yang tidak dikehendaki orang tuanya, yang ketika masih orok ditinggalkan di depan pintu biara MC agar dirawat para suster. Saya sungguh menyadari betapa beliau mengasihi anak-anak yang tidak dikehendaki orang tuanya, yang ketika masih orok ditinggalkan di depan pintu biara MC agar dirawat para suster. Santa Teresa dari Kalkuta dan Santo Yohanes Paulus II adalah kedua orang kudus yang menyerukan kepada para ibu di seluruh dunia supaya jangan melakukan aborsi. Santa Teresa dari Kalkuta dan para suster MC telah melayani
dan menyelamatkan ribuan anak yang sebelumnya akan menjadi korban aborsi. Selain juga pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Oleh karena itu, pelayanan kasih menjadi nyata menurut Santa Teresa jika orang sanggup berkorban justru saat dalam kesulitan, kekurangan, serta berani terluka di saat berbagi rasa sedih dan duka. Tidak ada kasih sejati jika tidak ada kesediaan untuk berkorban, untuk memberi diri bagi sesama. Kehidupan cinta, kasih, dan kedamaian secara nyata merupakan buah-buah dari keheningan, doa, iman, dan pelayanan kepada sesama yang termiskin di antara yang miskin. Maka kita sebagai anggota gereja hendaknya pertama-tama mengusahakan kehidupan penuh kasih di rumah masing-masing, baru setelah itu dapat keluar untuk melayani orang lain yang membutuhkan. Program Love in Action yang kita laksanakan itu demi mengenal orang yang kita layani secara pribadi, sehingga pelayanannya bukan lagi melayani untuk sesuatu, melainkan telah menjadi melayani untuk seseorang atau diuwongke. Mereka yang kita perhatikan, yang kita layani dalam kegiatan LIA yang lalu, dan tunjukkan solidaritas dalam pelayanan kasih kepada mereka adalah citra Allah yang sama dengan kita. Apapun agamanya, bahkan mereka yang komunis dan ateis pun diajaknya bersahabat. Ia memandang semua orang, khususnya mereka yang termiskin dari kaum miskin, sebagai anak-anak Allah. Semua orang adalah saudara kita, fratelli tutti. Maka harus saling mengasihi, melayani, dan menjadi terang yang bersinar. Ia mengatakan bahwa kasih itu harus diungkapkan melalui memberi, sebab itu adalah hal yang sangat berharga. Yang bisa kita berikan tidak lain adalah kasih, dan kasih tersebut diwujudkan dalam pelayanan nyata. Tindakan memberi diri diungkapkan melalui pelayanan kasih terang yang bersinar. Memang pelayanan kasih menurut Santa Teresa dari Kalkuta harus diwujudkan dalam pelayanan kepada mereka yang termiskin dari yang miskin. Sebab dalam diri mereka, Yesus sendirilah yang melayani. Ia tidak hanya berbicara, tetapi juga berbuat dengan memberi diri dalam pelayanan kasih itu sendiri. Setiap orang diajaknya agar senantiasa mengulurkan tangannya untuk melayani dan membuka hati. Disinilah Santa Teresa dari Kalkuta menjadi seperti pelita atau terang yang bersinar dengan melihat, mencintai, sembari melayani Tuhan Yesus dalam diri mereka yang miskin dan haus akan iman, kasih, dan harapan. Sesungguhnya pelayanan itu merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan menggereja. Kenyataan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa umat masih kurang memiliki penghayatan akan hal ini. Setiap dari kita harus semakin peka dan cepat tanggap dalam kepedulian untuk mempraktekkan cinta kasih dalam pelayanan nyata, sehingga hidup kita menjadi terang yang bersinar, khususnya di masa pandemi ini. Karena bisa jadi pelayanan kasih belum merupakan bagian sepenuhnya dari hidup Katolik. Oleh karena itu, sangat perlu ditanamkan kesadaran dalam diri kita masing-masing, serta perlu memotivasi diri agar kita dapat menerima dan menghidupi makna pelayanan kasih Kristiani sebagai terang yang bersinar yang telah diajarkan oleh Yesus dalam Injil tadi, oleh Bunda Maria, dan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Marilah kita hening sejenak. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita mendoakan intensi novena kita di hari yang kelima ini. Yang pertama, mohon belas kasih Tuhan yang berlimpah pada jiwa-jiwa yang meninggal dunia karena virus corona atau sebab apapun di masa pandemi ini. Yang kedua, mohon kesembuhan dari positif virus corona bagi Romo pembimbing ITM kami,
Father Stephen McGuckin MC, yang saat ini berkarya di Shillong, India. Wujud ini kita satukan dengan persembahan buket doa untuk kesembuhan Father Stephen dari 85 orang kerabat dan sahabat ITM berupa 1 kali doa rosario menurut waktu doa masing-masing. Dan yang ketiga, bagi ujub pribadi kita masing-masing dan memohon penyertaan doa-doa Bunda Maria, Santo Yosef, dan Santa Teresa dari Kalkuta. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami masih menghadapi pandemi yang menimpa umat manusia di dunia ini. Kami mudah merasa lelah, tidak berdaya dan bosan. Namun Engkau mengajar kami untuk tetap bertahan dan percaya bahwa tangan-Mu menuntun dan membimbing, agar kami berjalan terus seperti Bunda Puteramu, Maria dan Santo Yosef. Engkau memanggil Santa Teresa untuk menjadi pemancar terang Puteramu di tengah gelapnya dunia kehidupan. Engkau menghendaki pula agar kami menjadi pembawa terang-Mu itu. Ajarilah kami hidup dalam terang-Mu, sehingga dapat layak pula ikut serta memancarkan terang itu, agar dunia menemukan terang keselamatan di dalam Dikau. Secara khusus di bulan Maria ini, dan di tahun Santo Yosef ini, tuntunlah kami untuk setia menapai jalan terang, supaya kami terus bertahan dan bertekun, sehingga dapat terus menapaki jalan panggilan, menjadi pembawa terang sebagaimana Ibu Teresa. Biarkanlah kami menjadi juga pemancar cahaya kasih-Mu. Semua ini kami mohonkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Doa ingatlah ya Maria. Ingatlah ya perawan Maria yang amat murah hati. Belum pernah terdengar orang yang berlindung padamu, yang memohon pertolonganmu, dan meminta doamu, kau biarkan pergi dengan tangan hampa. Terdorong oleh keyakinan ini, aku datang berlindung padamu, ya Bundaku, perawan yang melampaui semua perawan. Kepadamu aku datang di hadapanmu. Aku berdiri penuh dosa dan kepedihan. Ya Bunda Sang Sabda yang menjelma, janganlah mengabaikan permohonanku, tetapi dengan murah hati, dengarkanlah dan kabulkanlah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau telah mendampingi novena kami hari kelima, sehingga dapat berjalan dengan baik. Kobarkanlah nyala api cinta kasih dalam diri kami, agar kami bersemangat kembali untuk berani memberi kesaksian akan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah bangkit mulia. Anugerahilah kami dengan karunia-karuniamu agar hidup kami mampu menjadi cahaya bagi sesama di dunia yang sedang mengalami kegelapan akibat pandemi ini. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Yusuf yang menjaga keluarga Nazaret, kau menjaga Bunda Kudus, juga Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga.
sedikit pengumuman, nanti novena Maria hari yang ke-6 itu akan dibawakan oleh Romo Johannes Gani Sukarsono CM dengan tema bertahan dalam jalan terang yang akan diselenggarakan hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 jam 7 malam. Kami berharap Bapak Ibu yang hadir malam hari ini tetap ya untuk mengikuti novena hari yang ke-6. Juga terima kasih kepada Romo Antonius Wahyudi yang sudah membawakan renungan untuk kita malam hari ini. Kita akan akhiri dengan mohon berkat dari Romo Antonius Wahyudi. Marilah kita menerima berkat dari Allah yang Maha Kuasa. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini novena pada hari ke-5 sudah selesai. Syukur kepada Allah.